Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Halim, NPM 1752011092. Saya akan menjelaskan tentang hukum pemerintah daerah. Yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah menitik beratkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan pusat dan daerah-daerah provinsi tidak mempunyai otonomi yang luas dalam mengurus daerahnya. Lainnya hanya dengan negara federal, di mana kedudukan negara federal dan negara bagian sederajat. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Untuk didelegasikan bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Desentralisasikan sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan, sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu sejarah pemerintahan. Kawasan di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Semakin dari setengah zaman, lembaga pemerintahan lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari ketika pemerintahan kawasan telah mengalami perubahan wujudnya, setidaknya telah tersedia 7 tahapan hingga wujud pemerintahan kawasan seperti sekarang ini. Tahun 2009, pembagian tahapan ini diserahkan pada masa berlaku undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Pembentukan daerah. Pembentukan daerah adalah pembagian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disingkat DPOD. Dewan adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut, yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah merupakan sistem yang menjalankan kewenangan dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam pemerintah bangsa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu mengurusi semua urusan tersebut, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat yang melengkapi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia, di mana mereka adalah presiden dan wakil presiden yang dibentuk dalam menteri. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal sistem jabatan keanggotaan DPRD. Setelah anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wilayah menjadi anggota salah satu komisi. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal meliputi Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi, Komisi C bidang pembangunan, dan Komisi D bidang kesejahteraan rakyat. Baiklah,
Selanjutnya, tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sarana yang tepat. Salah satu usaha yang mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik dan pengarahan sumber daya yang tepat. Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perencanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.